Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nurman Ramdansyah, Kepala BKPSDM Kabupaten Malang. Dalam pelaksanaannya menuju Smart Governance, BKPSDM telah memfasilitasi ASN dalam mengembangkan kompetensinya. Hal ini menunjukkan bahwa ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang telah dapat berkesempatan dalam meningkatkan kompetensi sehingga dapat meningkatkan nilai indeks profesionalitas ASN, sekaligus mewujudkan Smart ASN menuju Smart Governance di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Sekian. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi mobile untuk memudahkan akses informasi atau layanan publik. Contohnya, sebuah aplikasi yang memberikan informasi real-time tentang jadwal bus, rute alternatif, dan estimasi kedatangan transportasi umum. Pelayanan publik salah satu kompetensi utama aparatur sipil negara. Ini adalah konsep yang sangat penting dalam konteks pemerintahan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat. Beberapa poin yang bisa menjadi pengantar dalam pelayanan publik yaitu: 1. Definisi pelayanan publik, penjelasan tentang apa itu pelayanan publik, yaitu berbagai jenis layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat. Ini meliputi layanan kesehatan, pendidikan, perizinan, keamanan, transportasi, dan lain sebagainya. 2. Makna penting pelayanan publik, menyoroti pentingnya pelayanan publik yang efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Memastikan ketersediaan layanan yang merata dan adil bagi seluruh warga negara, mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. 3. Tujuan pelayanan publik, menjelaskan bahwa tujuan utama pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses yang mudah dan memadai terhadap layanan yang dibutuhkan, memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, dapat memperoleh manfaat dari layanan tersebut. 4. Ruang lingkup pelayanan publik, menjelaskan beragamnya ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, transportasi, perizinan, perumahan, dan masih banyak lagi, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan lembaga dalam memberikan pelayanan yang komprehensif kepada masyarakat. 5. Tantangan dalam pelayanan publik, menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas, seperti keterbatasan anggaran, kompleksitas administrasi, perkembangan teknologi, dan ekspektasi masyarakat yang terus meningkat. 6. Prinsip-prinsip kunci dalam pelayanan publik, menjelaskan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, responsivitas, dan keadilan yang harus dijunjung tinggi dalam memberikan layanan publik yang berkualitas. Bagian pengantar pelayanan publik ini merupakan fondasi yang penting untuk pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana pemerintah atau lembaga publik berperan dalam menyediakan layanan yang bermutu kepada masyarakat dan bagaimana inovasi dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyediaan layanan tersebut. Masyarakat yang berkembang. 3. Optimasi sumber daya. Inovasi membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Dengan menciptakan proses yang lebih efisien dan menggunakan teknologi untuk mempercepat atau mengotomatiskan tugas-tugas administratif, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih cerdas. 4.
Mendorong keterlibatan masyarakat, inovasi dapat membuka pintu bagi keterlibatan lebih banyak masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Melalui aplikasi teknologi atau platform partisipatif, masyarakat dapat lebih aktif dalam memberikan masukan, memantau layanan publik, dan bahkan berkontribusi dalam penyediaan layanan. 5. Meningkatkan efisiensi biaya. Inovasi dapat membantu pemerintah dalam menghemat biaya operasional. Penggunaan teknologi, seperti penggunaan aplikasi atau sistem digital, dapat mengurangi biaya administrasi dan operasional yang pada gilirannya akan mengurangi beban fiskal dan membuka ruang untuk alokasi dana yang lebih baik. 6. Merangsang pertumbuhan ekonomi. Inovasi dalam pelayanan publik dapat menciptakan peluang ekonomi baru. Misalnya, ketika pemerintah membuka data untuk digunakan oleh pihak ketiga atau mengembangkan program untuk mendorong startup teknologi dalam memberikan solusi untuk layanan publik. 7. Meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan memberikan pelayanan yang lebih baik, transparan, dan responsif, inovasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dapat membawa dampak positif dalam hubungan antara pemerintah dan warganya. 8. Oleh karena itu, inovasi dalam pelayanan publik bukan hanya sekedar strategi tambahan, tetapi menjadi keharusan dalam konteks modern. Hal ini membantu pemerintah untuk terus beradaptasi dengan perubahan, memaksimalkan sumber daya yang ada, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Inovasi dalam pelayanan publik sangatlah penting karena memainkan peran krusial dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan yang menjelaskan urgensi inovasi dalam pelayanan publik. 1. Meningkatkan kualitas layanan. Inovasi membantu dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan mengadopsi teknologi baru, proses baru, atau ide-ide kreatif, pemerintah dapat menyediakan layanan yang lebih efisien, mudah diakses, dan lebih berkualitas. 2. Memenuhi tantangan dan kebutuhan baru, masyarakat terus berubah, begitu juga dengan tantangan dan kebutuhan mereka. Inovasi memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan layanannya agar tetap relevan dengan perubahan zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang berkembang. 3. Optimasi sumber daya. Inovasi membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Dengan menciptakan proses yang lebih efisien dan menggunakan teknologi untuk mempercepat atau mengotomatiskan tugas-tugas administratif, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih cerdas. 4. Mendorong keterlibatan masyarakat. Inovasi dapat membuka pintu bagi keterlibatan lebih banyak masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Melalui aplikasi teknologi atau platform partisipatif, masyarakat dapat lebih aktif dalam memberikan masukan, memantau layanan publik, dan bahkan berkontribusi dalam penyediaan layanan. 5. Meningkatkan efisiensi biaya. Inovasi dapat membantu pemerintah dalam menghemat biaya operasional. Penggunaan teknologi, seperti penggunaan aplikasi atau sistem digital, dapat mengurangi biaya administrasi dan operasional yang pada gilirannya akan mengurangi beban fiskal dan membuka ruang untuk alokasi dana yang lebih baik. 6. Merangsang pertumbuhan ekonomi.
inovasi dalam pelayanan publik dapat menciptakan peluang ekonomi baru. Misalnya, ketika pemerintah membuka data untuk digunakan oleh pihak ketiga atau mengembangkan program untuk mendorong startup teknologi dalam memberikan solusi untuk layanan publik. 7. Meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan memberikan pelayanan yang lebih baik, transparan, dan responsif, inovasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dapat membawa dampak positif dalam hubungan antara pemerintah dan warganya. Oleh karena itu, inovasi dalam pelayanan publik bukan hanya sekedar strategi tambahan, tetapi menjadi keharusan dalam konteks modern. Hal ini membantu pemerintah untuk terus beradaptasi dengan perubahan, memaksimalkan sumber daya yang ada, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pengembangan inovasi dalam pelayanan publik merujuk pada proses menciptakan, menguji, dan menerapkan ide-ide baru atau solusi kreatif untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, aksesibilitas, dan responsivitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah dan aspek-aspek kunci dalam pengembangan inovasi dalam pelayanan publik. Langkah-langkah dalam pengembangan inovasi pelayanan publik, penelitian dan identifikasi masalah. Langkah awal adalah memahami permasalahan atau kebutuhan yang ada di masyarakat. Ini dapat melibatkan survei, penelitian, atau interaksi langsung dengan pemangku kepentingan, stakeholders, kreativitas dan pengumpulan ide. Memfasilitasi forum atau sesi perencanaan untuk mengumpulkan ide-ide dari berbagai pihak yang terlibat, baik itu dari warga masyarakat, petugas pelayanan, atau sektor swasta. Seleksi ide dan perencanaan, memilih ide yang paling potensial dan merencanakan strategi pengembangan yang detail. Hal ini mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan perencanaan kegiatan yang terkait, pengujian prototipe atau uji coba, membangun prototipe atau model awal dari inovasi yang direncanakan dan menguji implementasinya dalam skala kecil atau lingkup terbatas untuk mengevaluasi keefektifan dan kebermanfaatannya, implementasi dan skala besar. Setelah pengujian yang sukses, implementasikan inovasi tersebut dalam skala yang lebih luas. Dengan memperhatikan feedback dan koreksi yang diperlukan dari uji coba sebelumnya, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, terus melakukan evaluasi terhadap inovasi yang diterapkan, mengumpulkan data, dan mendengarkan umpan balik dari pengguna atau penerima layanan. Perbaiki atau modifikasi inovasi sesuai dengan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerjanya. Aspek penting dalam pengembangan inovasi pelayanan publik antara lain: 1. Partisipasi dan kolaborasi, melibatkan masyarakat, pihak swasta, lembaga akademis, dan pemangku kepentingan lainnya dalam setiap tahap pengembangan inovasi. 2. Pemanfaatan teknologi, memanfaatkan teknologi yang ada atau mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan pelayanan, seperti penggunaan aplikasi mobile, platform daring, atau kecerdasan buatan AI. 3. Fleksibilitas dan adaptabilitas, inovasi haruslah fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, kebutuhan, atau perkembangan teknologi yang terjadi seiring waktu. Transparansi dan akuntabilitas penting untuk memastikan transparansi dalam proses pengembangan inovasi, serta mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang digunakan, kualitas dan kepuasan pengguna, menempatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pengguna sebagai fokus utama dalam pengembangan inovasi.
Dengan mengutamakan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, pengembangan inovasi dalam pelayanan publik memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai pihak, mengutamakan kebutuhan masyarakat, dan memanfaatkan teknologi serta metodologi yang tepat guna untuk mencapai pelayanan yang lebih baik dan efisien bagi masyarakat. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengembangan inovasi pelayanan publik untuk menciptakan, menguji, dan menerapkan ide-ide baru atau solusi kreatif yang dapat meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan dalam pengembangan inovasi pelayanan publik. 1. Desain berpikir. Metode ini fokus pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna atau warga masyarakat, menciptakan ide-ide yang berpusat pada solusi yang relevan dan bermanfaat, serta pengembangan prototipe untuk diuji coba dan dievaluasi. 2. Pengujian terbuka. Opsi pendekatan terbuka untuk menguji prototipe atau solusi inovatif di lingkungan masyarakat, sehingga memungkinkan perbaikan dan penyesuaian berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh pengguna. 3. Prototipe cepat. Membangun prototipe atau model awal dari inovasi yang direncanakan dengan cepat. Prototipe ini kemudian diuji untuk melihat seberapa efektifnya dan melakukan perbaikan sebelum implementasi yang lebih luas. 4. Desain berbasis manusia, berfokus pada kebutuhan, perilaku, dan preferensi pengguna. Metode ini menekankan pada pemahaman mendalam tentang bagaimana orang menggunakan layanan dan bagaimana layanan tersebut dapat diubah untuk memenuhi kebutuhan mereka. 5. Lean Startup Methodology. Pendekatan ini mengutamakan proses iteratif, di mana inovasi dikembangkan melalui siklus yang cepat dari pembuatan prototipe, pengujian, pembelajaran dari hasil pengujian, dan penyesuaian. 6. Metode Scrum. Metode ini sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, tetapi juga dapat diterapkan dalam pengembangan inovasi pelayanan publik. Pendekatan ini menekankan pada kolaborasi yang intensif, adaptasi terhadap perubahan, dan penyelesaian tugas dalam waktu singkat. 7. Metode Sprint. Kegiatan intensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memecahkan masalah dalam waktu yang singkat. Ini dapat menghasilkan ide-ide inovatif dengan cepat dalam situasi yang kompetitif dan kolaboratif. Pengembangan inovasi pelayanan publik seringkali memanfaatkan beberapa metode tersebut secara bersamaan atau mengkombinasikan pendekatan yang berbeda sesuai dengan konteks dan kebutuhan yang ada. Setiap metode memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu, dan penggunaan kombinasi metode dapat membantu meningkatkan keberhasilan pengembangan inovasi dalam pelayanan publik. Misalnya, kita memiliki sebuah pemerintah kota yang ingin meningkatkan keamanan di taman-taman kota. Mereka mendapati bahwa beberapa taman seringkali menjadi tempat rawan kejahatan yang membuat masyarakat ragu untuk mengunjunginya, terutama pada malam hari. Pemerintah ingin menciptakan solusi inovatif yang dapat meningkatkan rasa aman masyarakat ketika menggunakan taman-taman kota. Langkah-langkah penerapan design thinking. 1. Empati. Tim dari pemerintah kota melakukan wawancara dengan penduduk setempat, melakukan observasi di taman-taman kota pada berbagai waktu, dan menganalisis data kejahatan yang terjadi di area taman. Mereka mengidentifikasi bahwa pencahayaan yang buruk dan kurangnya kehadiran petugas keamanan menjadi faktor utama yang membuat masyarakat merasa tidak aman. 2. Definisi.
Setelah memahami masalah utama, tim menetapkan pernyataan masalah. Ketidakamanan di taman-taman kota disebabkan oleh kurangnya pencahayaan yang memadai dan minimnya kehadiran petugas keamanan. 3. Ideate. Tim melakukan sesi brainstorming dengan anggota komunitas, perwakilan keamanan, dan ahli pencahayaan. Ide-ide yang dihasilkan termasuk pemasangan lampu-lampu sensor gerak di sekitar taman untuk meningkatkan pencahayaan saat diperlukan, penerapan program patroli keamanan terjadwal dan peningkatan kehadiran petugas keamanan di taman-taman, penggunaan aplikasi mobile untuk memungkinkan pengguna melaporkan situasi darurat atau kejadian mencurigakan dengan cepat. 4. Prototipe. Tim memilih untuk membuat prototipe berupa simulasi pemasangan lampu sensor gerak di beberapa titik strategis di taman. Mereka juga membuat rencana terperinci untuk meningkatkan kehadiran petugas keamanan dan merancang wireframe aplikasi mobile dengan fitur pelaporan keamanan. 5. Tes. Prototipe pemasangan lampu sensor gerak diuji coba di beberapa area taman yang telah ditentukan. Sementara itu, rencana keamanan dengan peningkatan patroli juga dijalankan. Pengguna juga diminta untuk mencoba wireframe aplikasi mobile untuk memberikan umpan balik. 6. Iterate. Berdasarkan umpan balik dari pengujian, tim melakukan perbaikan pada prototipe, meningkatkan rencana keamanan yang telah dijalankan, dan mengubah fitur-fitur dalam aplikasi mobile agar lebih responsif dan mudah digunakan oleh pengguna. 7. Implementasi. Setelah beberapa kali iterasi, solusi yang telah disempurnakan diimplementasikan secara menyeluruh di taman-taman kota. Lampu sensor gerak dipasang secara permanen. Program patroli ditingkatkan, dan aplikasi mobile diluncurkan untuk digunakan oleh masyarakat. Melalui langkah-langkah tersebut, penerapan design thinking memungkinkan pemerintah kota untuk memahami masalah, menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menguji serta memperbaiki solusi tersebut sebelum diimplementasikan secara luas untuk meningkatkan keamanan di taman-taman kota. Langkah-langkah penerapan desain berpikir. Yang pertama, empati. Tim dari pemerintah kota melakukan wawancara dengan penduduk setempat, melakukan observasi di taman-taman kota pada berbagai waktu, dan menganalisis data kejahatan yang terjadi di area taman. Mereka mengidentifikasi bahwa pencahayaan yang buruk dan kurangnya kehadiran petugas keamanan menjadi faktor utama yang membuat masyarakat merasa tidak aman. Yang kedua, definisi. Setelah memahami masalah utama, tim menetapkan pernyataan masalah. Ketidakamanan di taman-taman kota disebabkan oleh kurangnya pencahayaan yang memadai dan minimnya kehadiran petugas keamanan. Yang ketiga, pengumpulan ide. Tim melakukan sesi brainstorming dengan anggota komunitas, perwakilan keamanan, dan ahli pencahayaan. Ide-ide yang dihasilkan termasuk pemasangan lampu-lampu sensor gerak di sekitar taman untuk meningkatkan pencahayaan saat diperlukan, penerapan program patroli keamanan terjadwal dan peningkatan kehadiran petugas keamanan di taman-taman, penggunaan aplikasi mobile untuk memungkinkan pengguna melaporkan situasi darurat atau kejadian mencurigakan dengan cepat. Yang keempat, prototipe. Tim memilih untuk membuat prototipe berupa simulasi pemasangan lampu sensor gerak di beberapa titik strategis di taman. Mereka juga membuat rencana terperinci untuk meningkatkan kehadiran petugas keamanan dan merancang wireframe aplikasi mobile dengan fitur pelaporan keamanan. Yang kelima, tes.
Prototipe pemasangan lampu sensor gerak diuji coba di beberapa area taman yang telah ditentukan. Sementara itu, rencana keamanan dengan peningkatan patroli juga dijalankan. Pengguna juga diminta untuk mencoba wireframe aplikasi mobile untuk memberikan umpan balik. Yang keenam, perbaikan. Berdasarkan umpan balik dari pengujian, tim melakukan perbaikan pada prototipe, meningkatkan rencana keamanan yang telah dijalankan, dan mengubah fitur-fitur dalam aplikasi mobile agar lebih responsif dan mudah digunakan oleh pengguna. 7. Implementasi. Setelah beberapa kali iterasi, solusi yang telah disempurnakan diimplementasikan secara menyeluruh di taman-taman kota. Lampu sensor gerak dipasang secara permanen, program patroli ditingkatkan, dan aplikasi mobile diluncurkan untuk digunakan oleh masyarakat. Melalui langkah-langkah tersebut, penerapan design thinking memungkinkan pemerintah kota untuk memahami masalah, menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menguji serta memperbaiki solusi tersebut sebelum diimplementasikan secara luas untuk meningkatkan keamanan di taman-taman kota. Misalkan sebuah pemerintah daerah ingin meningkatkan aksesibilitas informasi terkait program kesehatan kepada warga melalui platform digital. Mereka ingin menciptakan portal informasi yang mudah diakses dan dapat memberikan panduan yang jelas terkait layanan kesehatan yang tersedia bagi masyarakat. Tahapan sprint dalam metode Scrum. 1. Perencanaan sprint. Tim melakukan rapat perencanaan dan menetapkan tujuan sprint ini adalah untuk mengembangkan fitur pencarian yang canggih dan mengumpulkan konten awal untuk portal informasi kesehatan. Pemilihan dan prioritisasi tugas. Tim memilih tugas-tugas seperti desain UI UX untuk fitur pencarian, pengembangan fitur pencarian berbasis kata kunci, dan penulisan konten awal tentang layanan kesehatan umum. Estimasi waktu. Setiap anggota tim memperkirakan waktu yang dibutuhkan. Misalnya, desain UI UX diperkirakan butuh 2 hari, pengembangan fitur pencarian 3 hari, dan penulisan konten awal 4 hari. Penetapan sprint goal. Goal sprint ini adalah menyelesaikan desain dan pengembangan fitur pencarian serta menyiapkan sebagian konten yang relevan. 2. Rapat harian. Setiap pagi selama 15 menit, tim bertemu. Anggota tim menjelaskan kemajuan pekerjaan mereka. Misalnya, hari ini saya menyelesaikan desain UI UX. Selanjutnya, saya akan memulai pengembangan fitur pencarian. 3. Tahap eksekusi sprint. Pengembangan UI UX. Desainer fokus pada pengembangan wireframe dan desain halaman untuk fitur pencarian yang mudah digunakan dan menarik secara visual. Pengembangan fitur pencarian. Tim pengembang backend membuat struktur dasar fitur pencarian dengan fungsi pencarian sederhana yang dapat ditingkatkan. Pengembangan konten awal. Tim konten membuat draft konten tentang layanan kesehatan umum yang akan dimuat ke dalam portal. 4. Review sprint. Demo prototipe. Tim melakukan demonstrasi prototipe desain UI, UX dan fitur pencarian yang sudah dibuat kepada pihak manajemen dan beberapa staf medis yang merupakan pemangku kepentingan. Evaluasi prototipe. Pemangku kepentingan memberikan umpan balik positif terhadap desain yang user-friendly. Namun, mereka juga menyarankan penambahan fitur pencarian yang lebih spesifik. 5. Retrospektive. Evaluasi sprint. Tim mengevaluasi sprint ini. Mereka menemukan bahwa estimasi waktu untuk pengembangan fitur pencarian terlalu optimis,
dan ada kebutuhan untuk lebih koordinasi antara desainer dan pengembang, identifikasi perbaikan, tim menyepakati untuk meningkatkan komunikasi antara tim, melakukan estimasi yang lebih realistis, dan menambahkan fungsionalitas tambahan pada fitur pencarian. Setelah sprint berakhir, tim akan memulai sprint berikutnya dengan menggali lebih dalam pada fitur pencarian yang diperbarui dan meningkatkan komunikasi antar bagian tim. Proses ini terus berlanjut, memungkinkan tim untuk melakukan iterasi cepat dan memperbaiki portal informasi kesehatan secara bertahap sesuai dengan umpan balik yang diterima dari pemangku kepentingan. Misalkan sebuah pemerintah kota memiliki gagasan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi terkait layanan kesehatan bagi warganya. Mereka mempertimbangkan pembuatan aplikasi mobile yang memberikan informasi tentang fasilitas kesehatan terdekat, jadwal dokter, dan layanan kesehatan lainnya. Tahapan cara menggunakan Lean Startup yaitu: pertama, ideasi awal. Sebuah kota ingin memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi layanan kesehatan kepada warga. Mereka mendapat ide untuk membuat aplikasi mobile yang memungkinkan warga mencari informasi dokter, rumah sakit, serta memberikan jadwal dan pendaftaran online untuk konsultasi kesehatan. Kedua, penciptaan hipotesis. Tim menetapkan hipotesis awal bahwa aplikasi ini akan diminati jika dapat memberikan informasi dokter dengan rating yang tinggi, memiliki fitur pencarian yang intuitif, dan memfasilitasi pendaftaran online yang mudah. Ketiga, pembuatan minimum viable product (MVP). Tim mengembangkan MVP yang mencakup fitur-fitur inti, seperti pencarian dokter berdasarkan spesialisasi, lokasi, dan ketersediaan jadwal, serta kemampuan untuk membuat janji online dengan beberapa dokter terpilih. Keempat, pengujian terbuka. MVP diuji oleh sekelompok kecil warga yang mewakili berbagai kelompok usia dan kebutuhan kesehatan. Mereka diminta untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi, kemudian memberikan umpan balik tentang kegunaan, kenyamanan, dan fitur yang mereka butuhkan. Kelima, pengumpulan umpan balik. Tim melakukan wawancara dan survei terhadap pengguna MVP untuk mengetahui apa yang mereka sukai dan tidak sukai dari aplikasi tersebut. Mereka mencatat bahwa pengguna senang dengan kemudahan pencarian, tetapi menginginkan fitur penilaian dokter dan pilihan lebih banyak spesialisasi. Keenam, perbaikan. Berdasarkan umpan balik tersebut, tim melakukan perbaikan pada aplikasi. Mereka menambahkan fitur penilaian untuk dokter, memperluas jangkauan spesialisasi, dan meningkatkan keamanan dan kecepatan aplikasi. Ketujuh, pengujian lanjutan. Versi yang diperbarui diuji kembali oleh kelompok pengguna yang lebih luas. Pengguna kemudian diminta untuk menguji aplikasi dalam konteks nyata dan memberikan umpan balik lebih lanjut tentang pengalaman mereka. Kedelapan, validasi dan skalabilitas. Setelah beberapa perbaikan, jika aplikasi telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dan pengguna puas dengan fungsionalitasnya, tim dapat mempertimbangkan untuk meluncurkan versi yang lebih stabil dan siap untuk digunakan oleh masyarakat secara luas. Dalam contoh ini, metode Lean Startup digunakan untuk menciptakan aplikasi yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan melakukan iterasi cepat, mendengarkan umpan balik, dan membuat perubahan berdasarkan evaluasi yang dilakukan dalam setiap langkah pengembangan aplikasi. Secara sederhana, inilah beberapa tahapan yang dapat digunakan untuk mengembangkan inovasi dalam pelayanan publik. 1.
Identifikasi kebutuhan atau masalah. 2. Kumpulkan ide. 3. Seleksi ide yang potensial. 4. Rencanakan pengembangan dari ide yang sudah dipilih. 5. Implementasikan rencana tersebut dan lakukan pengujian efektivitasnya. 6. Libatkan masyarakat dan stakeholder. 7. Gunakan teknologi. 8. Bangun kolaborasi. 9. Gunakan pendekatan pilot. 10. Pantau dan evaluasi. 11. Integrasikan dan lanjutkan. Mari kita bahas satu persatu tahapan ini agar Anda bisa mempraktekkannya dan mampu membangun inovasi di tempat Anda bekerja. Kita mulai tahap pertama, mengidentifikasi kebutuhan ataupun masalah. Lakukan analisis atau penelitian. Hal ini bisa berangkat dari sebuah problem atau bisa juga dari kebutuhan organisasi. Contoh, pemerintah daerah menghadapi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam menghadapi perubahan teknologi. Namun, anggaran yang dialokasikan terbatas dan tidak mencukupi untuk melatih seluruh jumlah pegawai yang cukup besar. Maka muncul kebutuhan sekaligus hambatan masalah. Tahap berikutnya adalah tahap pengumpulan ide. Mulai dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat, petugas pelayanan, pakar, dan lainnya dalam sesi brainstorming. Tujuannya adalah untuk menghasilkan beragam ide yang dapat menjadi dasar inovasi. Sebagai contoh, dengan diskusi kelompok, mengadakan diskusi kelompok dengan para pimpinan dan perwakilan dari berbagai departemen untuk mengidentifikasi prioritas dalam pengembangan kompetensi dan mendapatkan ide-ide tentang alternatif pelatihan yang lebih hemat biaya, atau lakukan riset. Melakukan riset tentang program pelatihan yang efektif dan efisien dalam peningkatan kompetensi di sektor publik di berbagai wilayah. Dari tahap ini bisa jadi akan muncul banyak ide dari hasil diskusi dan juga riset. Ide-ide ini kemudian akan masuk ke tahap berikutnya. Ide yang banyak tersebut kemudian dievaluasi. Setelah mengumpulkan ide, lakukan evaluasi untuk memilih ide-ide yang memiliki potensi untuk memberikan solusi yang efektif terhadap masalah yang diidentifikasi. Sebagai contoh, menentukan prioritasi pelatihan yang benar-benar sesuai kebutuhan pegawai. Seleksi jenis pelatihan yang esensial dan kritis yang membutuhkan perhatian mendesak, seperti pelatihan dasar teknologi, manajemen waktu, atau soft skill penting lainnya. Kemudian pemilihan metode pelatihan yang dapat memenuhi anggaran dan juga pemenuhan pengembangan kompetensi. Memilih metode pelatihan yang lebih hemat biaya seperti pelatihan online, webinar, atau pengembangan modul mandiri yang dapat diakses oleh para pegawai. Kemudian misal terpilih 2 ide. 1. Pembelajaran kompetensi melalui model online untuk pengembangan kompetensi. 2. Memanfaatkan sumber daya internal untuk melakukan program pengembangan kompetensi sehingga tidak mengeluarkan anggaran besar untuk pihak ketiga sebagai trainer. Lanjutkan dengan pengembangan konsep. Ambil ide yang dipilih dan buatlah rencana pengembangan yang mencakup sketsa atau prototipe awal untuk mengonseptualisasikan solusi yang diusulkan. Sebagai contoh, dalam tahap sebelumnya telah dipilih 2 ide merencanakan pengembangan pegawai dengan konsep online dan memanfaatkan SDM organisasi, maka lanjutkan dengan 1. Pengembangan modul online
mengembangkan modul online interaktif yang mencakup materi-materi yang relevan, serta menyediakan akses gratis untuk semua pegawai untuk belajar mandiri. 2. Penggunaan sumber daya internal. Memanfaatkan sumber daya internal untuk memberikan pelatihan internal, seperti melibatkan pegawai yang memiliki keahlian khusus untuk memberikan pelatihan kepada rekan-rekannya. Setelah konsep dikembangkan, saatnya uji coba. Terapkan solusi yang dikembangkan dalam skala kecil atau area terbatas untuk menguji keefektifannya. Sebagai contoh, peluncuran modul online, meluncurkan modul online dan memberikan akses kepada seluruh pegawai untuk belajar sesuai jadwal dan kebutuhan masing-masing. Sesi pelatihan internal. Mengadakan sesi pelatihan internal dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang sudah ada untuk memberikan pelatihan secara langsung kepada rekan-rekannya. Bangun keterlibatan masyarakat dengan mengadakan forum partisipatif. Masyarakat dapat dilibatkan dalam mendefinisikan masalah yang dihadapi dan membantu merumuskan solusi. Transportasi umum yang kurang efisien, sebagai contoh, mengadakan forum diskusi publik. Pemerintah daerah mengadakan forum terbuka atau pertemuan publik yang melibatkan warga, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan masukan tentang kebutuhan pelatihan dan saran mengenai cara yang lebih efektif dan terjangkau untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Saat ini, teknologi sudah sangat berkembang pesat. Inteligensi artifisial misalnya sangat berkembang pesat dan bisa kita manfaatkan. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi mobile atau lainnya untuk lebih mengefektifkan pelayanan publik. Lakukan kolaborasi dan kerjasama. Kerjasama bisa dilakukan antara pemerintah dengan perusahaan swasta untuk meningkatkan layanan. Sebagai contoh, kemitraan dengan perusahaan teknologi, pemerintah daerah berkolaborasi dengan perusahaan teknologi untuk memberikan akses ke sumber daya atau program pelatihan secara online bagi pegawai dengan biaya yang sangat rendah atau tanpa biaya. Lanjutkan dengan melakukan pilot project untuk inovasi. Sebelum dilakukan dan dilaksanakan atau diterapkan secara luas, maka lakukan percobaan terlebih dulu ke area yang terbatas. Sebagai contoh, melakukan pendekatan membangun kelompok pelatih internal di mana sekelompok kecil pegawai yang sudah terlatih diajarkan untuk memberikan pelatihan internal kepada rekan-rekan mereka. Pendekatan ini diuji sebagai model untuk meningkatkan kompetensi secara internal sebelum kemudian dibuat dengan skala yang lebih besar. Setelah tahap pilot di area terbatas berhasil, maka terapkan inovasi secara lebih luas dan lakukan sistem pemantauan inovasi. Terapkan sistem pemantauan untuk mengukur kinerja inovasi yang diterapkan. Sebagai contoh, melakukan sistem evaluasi berkelanjutan. Pemerintah daerah menerapkan sistem evaluasi yang terus-menerus untuk melacak efektivitas program pelatihan. Mereka menggunakan indikator kinerja seperti tingkat partisipasi, peningkatan kompetensi, atau umpan balik dari pegawai. Lalu, inovasi yang sudah berhasil harus diintegrasikan ke dalam kebijakan dan budaya organisasi. Pastikan bahwa solusi inovatif yang sukses terintegrasi ke dalam kebijakan dan budaya organisasi untuk menjaga keberlanjutannya. Sebagai contoh, pengintegrasian hasil pelatihan ke dalam kebijakan SDM. Hasil dan manfaat dari pelatihan diintegrasikan ke dalam kebijakan sumber daya manusia pemerintah daerah.
Hal ini memastikan bahwa investasi dalam pengembangan kompetensi pegawai diperhitungkan dalam perencanaan kebutuhan SDM masa depan. Terakhir, bagikan informasi dan pembelajaran kepada pihak-pihak lain. Berbagi hasil inovasi, pelajaran yang dipetik, dan strategi yang berhasil dengan entitas lain, baik pemerintah daerah lainnya maupun organisasi internasional. Hal ini bertujuan agar inovasi semakin bermanfaat untuk lingkungan yang lebih luas. Sebagai contoh, yang pertama melakukan konferensi atau workshop, mengadakan konferensi atau workshop di tingkat regional atau nasional untuk membagikan hasil dan pengalaman dalam pengembangan kompetensi pegawai dengan anggaran terbatas. Kedua, melakukan publikasi dan kolaborasi. Menerbitkan laporan atau artikel yang merangkum strategi yang berhasil dan pembelajaran yang didapat dari pengalaman tersebut, serta mengundang kolaborasi dengan lembaga atau entitas lain yang tertarik dalam pengembangan serupa. Dalam contoh ini, langkah-langkah konkret diambil untuk mengatasi tantangan pengembangan kompetensi pegawai dengan anggaran terbatas, dimulai dari identifikasi masalah hingga penyebaran informasi hasil inovasi untuk memungkinkan belajar bersama dan penggunaan lebih luas dari solusi yang ditemukan. Inovasi itu dimulai dengan kemauan melakukan, mencoba, dan mencoba lagi. Pembelajaran yang sudah dilakukan hanya akan berdampak terhadap perkembangan inovasi pelayanan publik jika semua tahapan yang sudah dipelajari dicoba dan diterapkan. Maka, selamat mencoba, selamat mempraktekkan dan semoga berhasil. Salam pembelajar.